Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Yustisya Utami, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana pada lab bagian Hukum Keperdataan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran atas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perbankan. Mata kuliah Hukum Perbankan dengan kode IDU 4208 merupakan salah satu mata kuliah wajib program kekhususan hukum perdata yang terdiri dari 2 SKS dan dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Dengan mata kuliah prasyarat, mahasiswa tersebut harus telah lulus mata kuliah hukum perdata. Mata kuliah hukum perbankan merupakan mata kuliah hukum perdata bisnis yang sangat berkaitan dengan lembaga pengelolaan keuangan. Dengan demikian, mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan dunia perbankan. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, saya melaksanakan proses pengajaran dengan cara DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery merupakan suatu proses bagaimana dosen melaksanakan proses belajar mengajar sehingga materi yang diajarkan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Proses pembelajaran dalam satu semester selama saya mengajar selalu mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS, yang di dalamnya terdapat rencana pembelajaran materi-materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa selama satu semester, organisasi materi, bahan kajian, hingga aspek penilaian. Proses penyampaian materi itu selalu disesuaikan dengan CPL dan diturunkan kepada CPMK mata kuliah Hukum Perbankan. Adapun CPMK akan ditampilkan pada slide berikutnya. Selain CPMK, pada RPS juga telah tercantum organisasi materi dan literatur perkuliahan. Adapun submateri pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah Hukum Perbankan dalam satu semester diantaranya: untuk referensi penunjang perkuliahan, literatur-literatur dapat dipergunakan berbagai macam buku di bidang hukum perbankan, jurnal, dan juga tentu saja peraturan perundang-undangan. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perbankan dilaksanakan dengan sistem case-based learning, di mana sistem case-based learning artinya bahwa pembelajaran dilakukan dengan berbasis kasus, di mana mahasiswa nantinya akan diberikan kasus-kasus baik yang terjadi secara nyata maupun kasus posisi yang dipergunakan sebagai bahan kajian dalam materi perkuliahan dan proses belajar mengajar. Berikut ini tampilan RPS pada Hukum Perbankan saya lampirkan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai rencana pembelajaran semester. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dalam RPS itu telah termuat identitas mata kuliah. Untuk mata kuliah Hukum Perbankan kelas C yang saya ampu, itu saya ampu bersama tim pengajar, yakni rekan saya Ibu Dr. Desa Putu Dewi Kasih, SHM Hum, dan saya sendiri adalah Putu Devi Yustisya Utami, SHMKN. Dalam RPS sudah tertuang CPL yang dibebankan pada mata kuliah, yang kemudian diturunkan kepada CPMK sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, kemudian deskripsi mata kuliah dan organisasi materi selama satu semester.
Untuk rencana pembelajaran setiap pertemuan, saya ambil salah satu contoh, yaitu pada minggu pertama, itu saya sebagai dosen mata kuliah Hukum Perbankan kelas C selalu menyepakati kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian penyampaian RS, materi pengantar hukum perbankan. Nah, dalam hal ini sumber pembelajaran tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga online, di mana sumber pembelajaran online itu bisa berupa slide dan kemudian video yang sudah saya buat dalam akun YouTube pribadi saya, yaitu Devi Justisia Eva Unud. Nah, kemudian beban waktu pembelajaran karena ada 2 SKS dengan masing-masing SKS 50 menit, maka beban waktu pembelajaran untuk aktivitas kelas berupa 1 kali 2 SKS kali 50 menit. Pertemuan ke-8, kita lihat, pada pertemuan ke-8 akan diadakan middle test semester, yaitu UTS. Ke-16 akan ada end semester atau UAS, seperti itu. Baik, setelah tadi saya memaparkan mengenai delivery, selanjutnya kita masuk pada tahapan interaction. Interaction adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, di mana dalam interaction dilihat bagaimana dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, baik dilakukan secara tatap muka langsung atau offline maupun pembelajaran secara online. Interaksi dalam mata kuliah Hukum Perbankan disesuaikan dengan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran dilakukan secara hybrid, baik secara tatap muka offline maupun secara online. Untuk pembelajaran secara online, saya dalam mata kuliah Hukum Perbankan memanfaatkan berbagai aplikasi belajar online. Di antaranya, yang pertama Cisco Webex Meeting, kemudian yang kedua YouTube, di mana saya telah membuat materi-materi pembelajaran yang kemudian di-share dalam video YouTube. Dan yang ketiga, kami di Universitas Udayana memanfaatkan LMS, Learning Management System, khusus Universitas Udayana yang dinamakan dengan OASE. Selanjutnya, saya akan sedikit memperlihatkan bagaimana learning management system kami di Universitas Udayana yang secara pribadi saya pergunakan selama mengajar mahasiswa. Untuk my course bisa dilihat bahwa setiap perkuliahan saya hampir selalu mempergunakan learning management system ini. Ini adalah jumlah mata kuliah dari semester sebelumnya yang sudah saya pergunakan OASE LMS dalam proses belajar mengajar. Jadi saya tidak hanya terpaku pada pembelajaran secara offline, tetapi juga saya memanfaatkan media-media yang ada. Khusus untuk mata kuliah Hukum Perbankan kelas C, itu saya ampu pada semester ini, sehingga kita bisa lihat tampilan learning management systemnya. Nah, seperti ini. Jadi dalam OASE Hukum Perbankan terlihat apa yang menjadi deskripsi perkuliahan serta nama dosen pengajar. Di dalamnya juga terdiri dari berbagai materi perkuliahan yang disesuaikan dengan RPS. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pada saat pertama kali di pertemuan pertama saya menyampaikan RPS, juga kontrak perkuliahan, memberikan materi pertemuan pertama yang bisa dilihat seperti ini. Materi pertemuan pertama juga sudah tercantum dalam OASE. Kemudian, nah ini materi pertemuan pertama pengantar hukum perbankan. Nah, selain itu, dalam OASE, jika ada mahasiswa yang berhalangan berkuliah atau bahkan hanya ingin mengulang materi pembelajaran, saya masukkan video pembelajaran yang saya buat sendiri melalui YouTube ke OASE. Seperti ini tampilannya. Nah, ini video pembelajaran saya. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Putu Devi Justisia Utami. Jadi materi yang saya ajarkan pada saat itu terdapat dalam OASE ini. Nah, kemudian poin ketiga, setelah tadi saya memaparkan delivery, kemudian interaction, yang ketiga yaitu adalah assessment. Di Universitas Udayana, mengenai assessment atau penilaian telah ditentukan dalam buku pedoman, di mana rumus penilaian terdiri dari nilai akhir itu sama dengan evaluasi proses ditambah dengan evaluasi hasil.
Contoh, salah satu bentuk asesmen karena pembelajaran dengan metode case-based learning, saya memberikan asesmen berupa kasus posisi yang harus dianalisis oleh mahasiswa berdasarkan penjelasan pada sebelumnya. Nah, ini berkaitan dengan kasus posisi dalam pemberian kredit dan analisis kredit. Nantinya mahasiswa juga harus mengumpul tugas ini melalui OASE, seperti ini tampilannya. Kemudian, pada OASE ini, selain ada materi, tugas, dan video-video perkuliahan, bisa dilihat tampilannya, kita juga bisa mengerjakan UTS dan UAS. Berkaitan dengan asesmen, selain saya sebagai dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa, saya juga terbuka terhadap kritik dan saran dari mahasiswa atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam satu semester. Jadi bentuk asesmen tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tapi juga dapat diberikan penilaian kepada dosen sendiri, dalam hal ini saya pada saat mengampu mata kuliah hukum perbankan. Pada LMS OASE disediakan menu angket pembelajaran yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut penilaian mahasiswa atas proses belajar mengajar dari dosen. Dalam OASE juga disampaikan yang namanya angket pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana mahasiswa dapat menilai saya sebagai dosen dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena mata kuliah hukum perbankan kelas C belum selesai sehingga mahasiswa belum mengisi angket pembelajaran, saya berikan salah satu contoh untuk mata kuliah semester sebelumnya, di mana mahasiswa diberikan pertanyaan-pertanyaan, maka kemudian mereka akan menjawab dan memberi penilaian. Misalnya, apakah pada awal perkuliahan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan, susunan materi, evaluasi, dan referensi? Jawabannya iya, pernah. Kemudian, apakah perkuliahan mudah diterima? Ternyata jawabannya sangat setuju. Dicantumkan kritik dan saran dari mahasiswa yang kemudian dapat dijadikan penilaian sebagai oleh saya sebagai dosen dalam proses perkuliahan dan juga bentuknya sebagai motivasi bagi saya sendiri dalam mengajar. Demikianlah tadi pemaparan deskripsi mata kuliah hukum perbankan yang saya ampu beserta unsur DIA-nya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran di kelas secara real yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Cisco Webex. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa mata kuliah Hukum Perbankan kelas C. Ya, hari ini ketemu lagi dengan saya, Ibu Putu Devi Justisia Utami. Pertama saya mau tanya dulu nih, gimana adik-adik keadaannya sehat? Ada yang sakit, nggak enak badan atau gimana? Semoga sehat-sehat semua nih. Gimana? Sehat? Sehat, Bu. Sehat Ibu. Oke, sehat-sehat ya. Sehat Ibu. Terlihat ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar pengantar hukum perbankan ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu mengenai salah satu kegiatan usaha bank, yaitu dalam hal pemberian kredit. Nah, kita review dulu materi kita minggu lalu. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak? Oke, Paramita ya, langsung nomor 1. Kira-kira jenis-jenis bank dari segi fungsinya apa, Paramita? Silahkan. Oke, izin menjawab Ibu, saya Paramita dengan NIM 1126 yang dimana saya ingin menyampaikan jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dari segi fungsinya itu ada 2 Ibu. Yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada bank BPR. Oke, baik. Bagus sekali ya, Di Gusti Ayu Paramita. Jadi apa yang saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu berkaitan dengan jenis-jenis bank sudah dapat diterima dengan baik, mempelajari kembali. Ya, kita lihat dulu apa yang dijawab oleh Paramita. Jadi, jenis bank dari segi fungsinya betul dibagi menjadi 2, bank umum dan BPR. Khusus untuk BPR, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan telah diubah dengan 1098 diberi nama Bank Perkreditan Rakyat. Namun, ketika terbit Omnibus Law Sektor Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, BPR yang awalnya bernama Bank Perkreditan Rakyat berubah namanya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Apa aja kegiatan usaha dari bank? Silakan, Gita. Silakan, Gita. Baik, Ibu izin menjawab. Mohon sebutkan NIM dan juga nama lengkap.
Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Halmahera Atamensuari dengan NIM akhir 1128. Baik, silakan. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Terima kasih. Oke, katanya pertama menyimpan dana, kedua memberikan kredit, ketiga menerbitkan surat pengakuan hutang. Terima kasih Gita. Ya, jadi sebenarnya dari pengertiannya aja kita sudah bisa melihat apa sih kegiatan usaha pokok bank. Jadi poin yang paling awal itu adalah menghimpun dana simpanan. Yang kedua menyalurkan dana atau kredit. Tadi ketika Gita menyatakan menerbitkan surat pengakuan hutang itu termasuk pada jasa-jasa lainnya sih sebenarnya. Ya, bisa dipahami ya adik-adik. Jadi jasa lainnya itu yang nantinya di breakdown lagi. Ada yang penitipan barang, ada penerbitan letter of credit, dan lain sebagainya. Apakah kira-kira bisa dipahami adik-adik? Sebelum kita Oke, baik, terima kasih ya. Sebelum kita maju ke materi hari ini, kita harus memastikan dulu adik-adik sudah memahami dengan jelas materi kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, kali ini berkaitan dengan kegiatan usaha pokok bank sesuai dengan RPS dan juga sesuai dengan submateri, kita akan fokus pada kegiatan usaha pokok bank yang berkaitan dengan menyalurkan dana. Jadi saya kasih tanda panah nih, kita fokus pada kegiatan menyalurkan dana alias pemberian kredit bank. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yuk kita mulai maju nih, kita lihat. Nah, kita lagi mau belajar kredit. Kira-kira jika saya tanya ke adik-adik, apa sih dasar hukum kredit? Ada yang bisa dapat? Andana, silahkan Dek. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Imadian Dana dengan 4 NIM akhir 1131. Baik, dasar hukum kredit itu yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada bab 4 tentang perbankan bagian kedua. Nah, selain itu juga dasar hukum kredit atau kredit juga diatur pada KUH Perdata, tepatnya pada bab ke-13 pada pasal 1754, Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya. Berarti Anda sudah sempat belajar nih. Nah, kalau kita ngomongin kredit, adik-adik, itu ternyata ada dasar hukumnya. Nah, kalau dasar hukum gitu ya, terima kasih tadi Oki. Nah, kalau tadi kemudian Andana memberikan bahwa dasar hukum pemberian kredit itu ada di Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, di mana nih diatur? Gimana? Ada nggak di situ kata-kata pemberian kredit dan sebagainya? Nah, sebenarnya kita itu bisa menelaah dari kegiatan usaha bank yang tadi. Ya, ketika kita melihat kegiatan usaha bank, maka kita harus lihat di pasal 14.2 gitu ya. Dalam pasal 14.2 dia merubah ketentuan pasal 6. Kalau adik-adik lihat, kegiatan usaha bank umum itu menghimpun dana berupa tabungan, giro, deposito, dan poin B ada menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, dasar hukum pemberian kredit yang pertama adalah berupa ada di pasal 6 itu bank umum dapat menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kemudian yang kedua ada di kegiatan usaha BPR, itu di pasal 13 poin B, yang kegiatan usaha BPR adalah salah satunya menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Sampai sana jadi, apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, bisa ya, mudah-mudahan benar bisa dipahami nih. Nah, oke. Silakan, siapa ya? Izin dulu, saya Michael Rakit. Oh iya, Michael, ya saya lupa. Silakan NIM-nya dan nama lengkap, Dek. Nama saya Michael Rakit Arya Stawakiniemi dengan NIM belakang 1178. Oke, baik Michael. Pengertian kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itu berdasarkan Undang-Undang tahun 1992. Kita lanjut aja pengertian kredit. Jadi sebenarnya apa yang disebutin sama
sama Michael itu udah benar, Michael. Tapi jangan hanya berhenti sampai pengertian kredit di 7 tahun 92, tapi kita sebutkan bahwa pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, junto Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Kredit itu berasal dari kata kreditus menurut kamusnya Noah Webster. Ya, artinya itu adalah kepercayaan. Dalam bahasa Belanda juga disebut credere, itu artinya kepercayaan. Kalau bahasa Inggris to trust gitu ya. Jadi unsur utama kredit adalah kepercayaan, walaupun kredit bukan sekedar kepercayaan aja. Jadi unsur utamanya percaya. Ingat nggak fungsi dari bank yang pertama? Agent of trust. Kita kasih kredit, kita pinjam, kita menghimpun dana, menyimpan dana di bank karena kita percaya kepada pihak bank. Kemudian banknya memberikan kredit karena percaya kepada pihak peminjamnya. Kalau kita lihat pengertian kredit, betul yang dikatakan Michael ya, betul dikatakan Michael, tapi penyebutan dasar hukumnya masih agak-agak kurang, Michael ya. Di mana definisi kredit itu menurut undang-undang itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ya, bisa dipahami adik-adik? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip perkreditan bank. Jadi, nah coba sekarang saya tanya, ada nggak yang tahu prinsip-prinsip perkreditan bank apa saja? Silahkan. Yang belum sempat jawab ya. Ayo, silahkan Ayu Rusmega. Silahkan, Dek. Ayu. Terdengar suara saya? Oke, terdengar, tapi agak kecil suaranya. Adik Ayu, silahkan diperjelas, mungkin didekatkan. Baik Ibu. Oke, jelas. Ada 5. Yang pertama itu kehati-hatian, lalu kepercayaan, lalu ada 5C, 7P, dan 3R Ibu. Bahas satu persatu. Ya. Bentar. Oke. Kita mulai dari prinsip kehati-hatian. Ya, kalau kalian pernah mendengar istilah ini adalah prudential banking principle gitu bahasanya ya. Nah, prinsip kehati-hatian itu adalah prinsip yang utama nih, di mana prinsip ini menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati. Kenapa harus bersikap hati-hati? Mengingat kegiatan usaha bank, dia menghimpun dana dari pihak masyarakat, maka dia harus hati-hati dalam melindungi dana nasabah tersebut. Kegiatan usaha yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, maka dia juga harus berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut. Nah, gimana cara bank untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini? Tentu saja dengan pengawasan. Kalau ketika dia dalam hal melakukan penghimpunan dana, dia akan melakukan pengawasan. Bisa dilakukan secara internal. Kalau internal itu namanya Satuan Kerja Audit Internal. Jadi pihak bank akan memiliki pengawas yang memang merupakan bagian internal dari bank itu sendiri. Jadi ada pengawasnya dalam hal ini. Sedangkan pengawas eksternal, kalian sudah pelajari minggu lalu, siapa yang mengawasi bank? Siapa coba yang mengawasi bank? Siapa? Lupa. Ya benar, OJK. Jadi yang melakukan pengawasan itu OJK. Dia akan mengawasi bagaimana bank melaksanakan kegiatan usahanya. Supaya tidak kena temuan OJK, maka pihak bank haruslah berhati-hati. Benar sekali tadi katanya yang pertama Nadia ya. Nadia yang jawab 5C ya Nadia ya. Yang 7P kayaknya Prisma. Terus yang 3R tadi Tia ya. Oke, kita lihat. Prinsip 5C didengerin ya. Ada prinsip yang pertama karakter. Dalam hal ini pihak bank akan melakukan analisis kredit dengan cara melihat karakter debiturnya, melihat karakter calon debiturnya. Bank itu sebagai kreditur, jangan terbalik. Peminjam itu sebagai debitur. Jadi bank, pihak kreditur akan menganalisis karakter si debitur. Gimana caranya? Bisa dengan wawancara, bisa dengan pengecekan dalam bank checking. Nanti kita bahas itu tuh. Ada bagiannya. Kemudian capacity atau kemampuan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Adik-adik mahasiswa, sebelum saya lanjut, saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan, ada mungkin yang mau bertanya? Saya persilahkan. Devi, silakan Devi Aprianti. Betul ya? Betul Ibu. Saya ingin bertanya mengenai
pinjaman dalam kredit itu, Bu. Baik. Tadi kan disebutkan pada salah satu jenis kredit itu yang berdasarkan aktanya, Bu. Ada di bawah notaris dan ada yang di bawah tangan. Apakah jumlah pinjaman itu juga mempengaruhi terhadap jaminannya seperti itu? Oke, baik Devi. Bagus ya pertanyaannya ya. Devi itu tertarik tadi di jenis kredit berdasarkan akad kreditnya. Nah, jadi kredit di bawah notaris maupun di bawah tangan Devi itu disebutkan sebagai kredit notaril, artinya dibuat di hadapan notaris perjanjian kreditnya. Devi pinjam kredit, kemudian Devi bersama-sama dengan pihak bank hadir ke hadapan notaris. Kalau akad kredit bawah tangan itu artinya Devi pinjam kredit tapi tidak perlu datang ke kantor notaris untuk tanda tangan perjanjian. Dalam hal ini, Dek Devi tinggal datang ke bank, pihak bank punya bagian legal akan menyerahkan kepada Dek Devi, ini loh Bu Devi, gitu ya, sama-sama Devi nama kita. Ini loh Bu Devi, perjanjian kreditnya sudah disiapkan sama pihak bank, kemudian Devi tanda tangan. Kalau apakah plafon kreditnya berkaitan dengan jaminannya? Iya, karena jaminan nilainya harus lebih besar dari jumlah pinjamannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjamin resiko yang terjadi di kemudian hari. Apabila debitur wan prestasi, maka pihak bank dapat mengeksekusi jaminan dengan harapan ketika dijual, maka jaminan tersebut penjualannya dapat digunakan untuk melunasi plafon kredit. Bisa dipahami, Devi? Bisa Ibu, terima kasih. Baik, ya bagus sekali Devi pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi adik-adik? Saya persilahkan. Ayu, silahkan Ayu dan V sebentar ya. Ayu dulu, Ayu Rusmega. Silahkan Ayu. Saya izin bertanya, jadi aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis pemberian kredit kepada nasabah, Ibu? Oke, aspek apa aja sih gitu ya. Itu dia tadi. Terima kasih Ayu. Aspeknya itu sama. Aspeknya itu adalah mengacu pada 5C. Pertama karakternya, lihat dulu ketika Ayu mengajukan kredit gitu ya, maka pihak bank akan melihat karakternya. Gimana cara melihat karakter Ayu? Oh, kita harus wawancara. Ya, kita harus wawancara. Bagaimana karakter debitur ini? Apakah dapat dipercaya? Yang kedua, dilakukan pengecekan, bank checking. Maaf, sekarang namanya SLIK OJK gitu Ayu. Bisa dipahami yuk? Bisa Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya sebagai asesmen terakhir dalam perkuliahan di pertemuan 3, saya berikan kalian tugas. Tugas ini kalian nanti kumpulkan melalui OASE. Sebentar ada ketentuannya. Dilihat dulu kasus posisinya, karena kita case based learning ya. Dikumpul di OASE bagian assessment. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Jelas Ibu. Oke, cukup jelas. Ya, baik. Baik, demikianlah perkuliahan kita mengenai hukum perbankan pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah hadir perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat adik-adik terima. Terima kasih, izin saya untuk meng-end meeting. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi pemaparan video PDD UKTPT bidang pengajaran beserta contoh video pengajaran real class secara daring untuk mata kuliah hukum perbankan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.